له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang 50 nasihat untuk para wanita. Nasihat-nasihat yang sangat insyaallah bermanfaat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu nasihat-nasihat? 50 nasihat yang tentunya setiap wanita hendaklah memperhatikan nasihat-nasihat ini. Yang pertama, ihdzari as-sarsarata wa kasratal kalam. Waspadalah ibu-ibu sekalian dari sikap banyak berbicara dan cerewet. Karena ibu-ibu sekalian, seorang muslim atau muslimah hendaklah di dalam pembicaraannya itu semaksimal mungkin tidak berbicara kecuali dalam perkara yang bermanfaat, di mana Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati sifat orang-orang yang beriman, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa dia? Itu orang-orang yang berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Jadi ibu-ibu dan bapak, ibu-ibu sekalian, kita semaksimal mungkin untuk menjauhi sifat banyak bicara, cerewet. Dan sifat banyak bicara atau cerewet itu termasuk sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, di antara orang-orang yang dibenci oleh Allah siapa? As-sarsarun. Siapa itu al-sarsarun? Yaitu katsirul kalam. Itu orang yang banyak bicara, cerewet. Ini sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Bahkan sifat cerewet itu pun tidak disukai oleh manusia itu sendiri. Maka seorang mukmin, ibu-ibu sekalian, hendaknya tidak berbicara kecuali dalam perkara yang bermanfaat. Seorang mukmin hendaklah tidak berbicara kecuali setelah dia pikirkan dulu apakah yang ia ucapkan, yang ia bicarakan adalah perkara yang bermanfaat atau tidak. Nah, ini nasihat yang pertama, yaitu ihdzari as-sarsarah wa kasratal kalam. Jauhi oleh kalian, waspadai sifat banyak bicara, cerewet. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, bisik-bisiknya mereka, kecuali orang yang memerintahkan kepada sedekah
atau berbicara tentang yang ma'ruf, atau islahim bainan nas, yaitu memperbaiki hubungan antara manusia. Wa'lami anna hunaka man yuhsi kalamaki wa ya'udduhu alaiki. Ketahuilah bahwasanya, ingat wahai para wanita, setiap ucapan kalian itu ada yang mencatat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf, "Anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Malaikat itu duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tidak ada ucapan yang ia ucapkan kecuali di situ ada malaikat tersebut mengawasi dan mencatatnya. Ingat ibu-ibu sekalian, setiap ucapan kita itu dicatat oleh malaikat. Setiap kata-kata itu dicatat oleh malaikat. Maka tak layak ya kita yang ingin selamat di dunia dan akhirat, ternyata kita ini banyak bicara, banyak ngomong, cerewet. Ya. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajul la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan yahwi bihi fin nari jahannam 70 kharifa." Seseorang gara-gara ucapan yang ia ucapkan satu kalimat, dan ucapan itu dimurkai oleh Allah, tapi dia menganggap remeh ucapan tersebut, gara-gara satu ucapan itu, kata Rasulullah, Allah masukkan ia ke dalam api neraka sejauh 70 musim. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Iya. Hanya karena satu ucapan seseorang bisa masuk ke dalam api neraka sejauh 70 musim. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa menjadikan seseorang itu, apa yang banyak memasukkan ke dalam api neraka, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Al-fam wal farj." Ya, lidah dan kemaluan. Lidah ya sering kali menyebabkan seseorang jatuh kepada dosa. Orang yang banyak bicara pasti dia akan banyak salah. Orang yang banyak bicara pasti mau tidak mau akan lebih banyak jatuh kepada kesalahan. Makanya kata para ulama, di antara tanda seseorang itu berakal, yaitu dia lebih banyak diam dibandingkan dengan banyak bicara. Sementara orang yang banyak berbicara biasanya akan jatuh kepada banyak kesalahan dan akan jatuh kewibawaan dia. Jangan jauh-jauh lah Bu. Ibu tahu namanya anjing Bu? Anjing itu ya menggonggong aja, gong gitu kan. Tapi orang tidak peduli sama anjing. Bahkan mungkin dilempar pakai kerikil aja anjing itu lari. Tapi kalau singa diam. Tapi diamnya singa itu orang takut, Ibu. Iya. Diamnya singa itu mempunyai kewibawaan. Maka demikian pula seorang mukmin hendaknya lebih banyak diam dibandingkan dengan banyak berbicara. Dia akan berbicara kalau ternyata memang di situ ada maslahatnya. Dia akan berbicara kalau memang pembicaraan sangat dibutuhkan. Dia pun berbicara kalau pembicaraan itu ada manfaatnya. Maka disinilah ibu-ibu sekalian, nasihat ini bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk laki-laki. Laki-laki dan wanita tidak ada bedanya. Itu jangan cerewet, jangan banyak bicara. Jangan kita ini semua apa yang ada di hati kita ungkapkan ke orang lain, tidak perlu. Iya. Apalagi di zaman sekarang terkadang Bu ya, lisannya diam, tapi jempolnya nggak diem. Ya, lisannya diam, tapi ya dengan adanya HP, jempolnya nggak diam.
Ya, mungkin kalau dikatakan orangnya pendiam ya, iya diem sih. Tapi kalau di grup, paling banyak ngomong dia. Ya. Di WhatsApp paling banyak ngomong dia. Hati-hati, ini sama saja. Yang ini berbicara dengan lisan, yang ini berbicara dengan jari jemari. Bahkan terkadang ada orang ya, semua yang ia lakukan ia laporkan di status BB-nya, di status WhatsApp-nya, sedang tahajud, sedang ngaji, sedang nuntut ilmu. Ini tidak layak ibu-ibu sekalian. Makanya subhanallah ibu-ibu dan bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ya, kewajiban kita sebelum berbicara, sebelum mengetik, pikirkan baik-baik. Apakah itu akan memberikan manfaat atau tidak? Ini nasihat yang pertama ibu-ibu. Ihdzari ath-thartharata wa kathratal kalam. Yaitu jangan sampai wanita itu punya sifat cerewet, banyak bicara. Wal yakun kalamuki mukhtasaran wafiyan bil gharad alladhi min ajlihi tatahaddatsin. Hendaklah pembicaraan kamu itu singkat, padat. Ya. Walaupun harus banyak bicara, maka itu sifatnya manfaat dan maslahat. Adapun kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik kita hindari ibu-ibu sekalian. Apalagi kalau isinya dosa, apalagi kalau isinya ghibah, apalagi kalau isinya ngerumpi, hati-hati. Ya. Nasihat yang kedua, Iqra'il Qur'anal Karim. Jangan lupa hai wanita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an di setiap harimu. Wahrisi an yakuna laki wirdun yaumiyun minhu. Semangatlah agar wanita itu punya kebiasaan setiap harinya membaca Quran. Walaupun membaca Quran hanya setengah lembar saja setiap hari, Masya Allah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian, ya, menganjurkan umatnya kalau bisa setiap hari baca Al-Quran. Kata Rasulullah, man qara'a 10 ayatin fi lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Quran setiap malam, di satu malam 10 ayat saja, ya. Siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat dalam satu malam, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Masya Allah. Wa man qara'a 50 ayat, dan siapa yang membaca 50 ayat dalam satu malam, kutiba minal qanitin, dia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk, Bu. Wa man qara'a 100 ayat, dan siapa yang membaca 200 ayat, ya, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuknya pahala yang sangat banyak sekali. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan ibu setiap hari kita punya kebiasaan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran bisa di dalam sholat tahajud misalnya. Membaca Al-Quran demikian pula bisa kita khususkan waktunya, entah itu setelah maghrib atau setelah sholat subuh, atau di waktu ibu senggang, daripada ibu ngobrol yang enggak, atau nonton sinetron yang enggak ada manfaatnya. Bukankah lebih baik kalau kita baca Al-Quran, ibu? Karena Al-Quran itu kehidupan untuk hati kita. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, ya, untuk kalian, dan sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati kalian, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, coba kita jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita di saat kita ditimpa kesedihan. Coba kita jadikan Al-Quran sebagai penghibur kegalauan kita. Kita suka galau, segera baca Quran. Kita sedih, segera baca Al-Quran. Kita kesal, segera baca Quran. Nikmati, Bu, ya. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri
wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai air yang menyejukkan hatiku, dan sebagai cahaya di dadaku, dan sebagai pelipur larakku, yaitu penghibur kesedihanku, dan sebagai penghilang kegalauanku, kata Rasulullah SAW. Ya, hidup kita terkadang tidak lepas dari galau, sedih, gelisah, gundah gulana. Coba kita jadikan Al-Quran sebagai penyembuhnya. Terkadang ada orang yang mencari obat dengan apa? Mendengarkan dangdutan. Ada orang ketika sedih mendengarkan apa? Rock and roll. Ada orang ketika sedang pusing kepalanya, apa yang terjadi? Nonton film dan yang lainnya. Padahal itu pada hakikatnya penyakit, kata Ibnu Qayyim, yang akan menambah penyakit hatinya. Sementara obat itu sebetulnya Al-Quranul Karim, ya Ibu sekalian. Ya, jadi ini nasihat yang kedua. Iqra'il Qur'anul Karim. Jangan lupa membaca Al-Quran. Wahrisi an yakuna laki wirdun yaumiyun min. Dan semangatlah supaya kamu setiap harinya punya kebiasaan membaca Al-Quran. Wahawili an tahfadhi minhu qadra ma tastati'in. Dan usahakan kita bisa menghafal dari Al-Quran yang kita mampu. Ya, enggak harus ibu hafal Quran, enggak. Tapi setidaknya ibu bisa menghafal Quran, surat-surat pendek. Kalau ibu misalnya, kok saya ngapalin Quran susah banget Ustadz, ya udah, coba surat-surat pendek hafalin sama ibu. Ya, supaya apa, Bu? Supaya hati kita ini semakin bercahaya dengan Al-Quran. Ya, kata Rasulullah SAW, perumpamaan mukmin yang tidak hafal Quran, tidak ada dalam hatinya hafalan Quran, itu seperti kurma, manis rasanya tapi tidak bau, tidak wangi. Sedangkan perumpamaan mukmin yang dia ada hafalan Qurannya, itu seperti buah utrujah, manis rasanya, wangi harumnya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Terlebih ibu-ibu sekalian, kedudukan di surga juga, ya, di antara yang menentukan tingginya kedudukan seseorang di surga itu hafalan Quran. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi di nomor 2329, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, naiklah, dan tartil sebagaimana kamu mentartilnya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga di sisi ayat yang paling terakhir kamu hafalkan. Masya Allah, ibu-ibu, ya, betapa indahnya hari-hari yang dihiasi dengan membaca Al-Quran. Betapa indahnya waktu-waktu yang kita lewati dengan mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka itu ada gembok-gemboknya, ataukah hati mereka ada kunci-kuncinya? Jangan sampai ibu-ibu sekalian, ya, hati kita ternyata terkunci sehingga kita tidak bisa untuk mentadaburi Al-Quran, atau kita berpaling daripada mentadaburi Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. Ini nasihat yang kedua, ibu, ya, untuk para wanita, agar jangan lupa setiap harinya ada waktu untuk membaca Al-Quran. Nasihat yang ketiga, laisa jamilan an tatahaddathi bi kulli ma sami'ti fa inna fi hadha majalan lil wuqu'i fil kadhibi. Tidak bagus bagi seorang wanita untuk menyampaikan kepada orang lain semua yang dia dengar. Semua yang masuk ke telinganya disampaikan ke orang. Semua yang dia dengar disampaikan ke orang. Ini enggak bagus, Bu. Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang kedustaan ia menyampaikan kepada orang lain semua yang ia dengar.
Semua yang didengar disampaikan ke orang tanpa dipilah dan dipilih. Yang pertama, dia tidak memilah apakah kabar ini benar atau tidak. Pokoknya ada berita masuk ke telinganya, ya langsung disampaikan. Kayak radio tuh, Bu. Ibu-ibu ya, jangan sampai telinga kita ini kayak tong sampah, Bu. Jangan sampai kita ini seperti tong sampah, semua diterima, semua yang dimasukkan diterima. Enggak. Islam memberikan kepada kita manhaj di dalam menerima berita, Ibu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita yang dibawa oleh orang fasik, ya, apabila ada orang fasik membawa berita, kata Allah, maka periksalah dengan teliti dulu, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Kelak kamu akan menyesal terhadap perbuatan kamu itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap yang masuk ke telinga kita, tidak setiap berita yang kita dengar langsung kita sampaikan ke orang, enggak boleh. Karena itu sifat orang munafik, Ibu. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka, ya, urusan yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, segera mereka tebarkan, segera mereka sebarkan, segera mereka share kemana-mana. Lalu Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalaulah mereka kembalikan dulu urusan tersebut kepada Rasul dan kepada para ulil amri, itu para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, akan tahulah orang-orang yang bisa beristimbat di antara mereka apakah berita itu cocok untuk ditebarkan atau tidak, apakah berita itu cocok untuk disebarkan atau tidak. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ibu ingat, tidak setiap berita yang masuk ke telinga kita boleh kita sampaikan kepada setiap orang. Enggak. Ibu mendengar, wah si fulan katanya begitu, begini, begitu. Langsung ibu ngomong ke orang, katanya si fulan begini, begini. Masya Allah. Hati-hati ibu. Ya. Kalau ibu sikapnya seperti itu, ibu telah berlawanan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau itu berita tentang seorang mukmin muslimah. Iya. Kemudian ibu langsung telan, langsung ibu sampaikan ke orang, bahaya. Tapi terkadang Bu ya, ketika kita cinta kepada seseorang, ketika kita suka kepada seseorang, terkadang berita-berita miring tentang dia kita bisa tepis, Ibu. Ketika kita suka kepada seseorang, semua berita yang miring tentang dia mungkin kita tidak akan gubris. Tapi ketika ibu mulai tidak suka kepada dia, seringkali berita miring tentang dia itu ibu telan mentah-mentah. Bahkan ibu merasa gembira dengannya. Ini musibah. Ya, tidak layak seorang muslim dan muslimah mempunyai sifat seperti itu. Seorang muslim dan muslimah punya sifat apa? Berusaha untuk menutupi aib ya muslim yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, man satarahullah, yes, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Ini seharusnya ibu-ibu sekalian. Kewajiban kita adalah untuk bersungguh-sungguh ibu-ibu sekalian, ya. Jangan sampai kita ini menjadi tong sampah. Semua berita masuk, semua berita kita telan, semua berita kita sampaikan ke orang. Tidak. Tapi kita lihat berita ini
sahih atau tidak, dusta atau tidak. Kalau berita itu benar, kita pun juga tidak bisa sampaikan kepada setiap orang. Ya, tidak boleh. Barangkali kalau kita sampaikan kepada orang itu menjadi ghibah. Barangkali kalau kita sampaikan kepada orang malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Pikirkan dulu, matang-matang, musyawarahkan dengan para ahlul ilm, sehingga pada waktu itu setiap berita itu bisa diletakkan pada tempatnya masing-masing. Ya. Ini nasihat yang ketiga, yaitu jangan sampai kita menyampaikan semua yang kita dengar di telinga kita lalu kita sampaikan ke orang lain. Nasihat yang keempat, iyyaki wattabahi al-iftikhar bima laysa indaki li ajli takatsuri wal irtifa'i fi a'yunin nas. Jangan sampai ibu berbangga-bangga dengan sesuatu yang ibu tidak miliki, hanya karena supaya ibu dihormati orang, hanya karena ibu ingin dihargai orang. Akhirnya ibu berbangga-bangga dengan sesuatu yang kita tidak miliki, ibu. Ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, anna imra'atan qalat ya Rasulullah, aqul inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Wahai Rasulullah, aku berkata begini, suamiku memberikan kepadaku sesuatu yang sebetulnya suamiku tidak memberikannya kepadaku. Ya, maksudnya dia berbangga kepada wanita lain, suamiku ngasih saya begini padahal enggak. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mutashabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur, muttafaqun alaih. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepada dia sama saja dengan memakai dua pakaian kedustaan. Ya. Kita terkadang suka memuji-muji diri kita supaya orang lain melihat diri kita dengan penglihatan penghormatan. Terkadang kita membangga-banggakan ilmu kita kepada orang lain. Terkadang kita membangga-banggakan amalan kita di hadapan orang lain. Terkadang kita membangga-banggakan amalan soleh kita. Ini tidak layak, ibu. Ingat, ibu, ilmu bukan untuk dibangga-banggakan. Hafalan Quran bukan untuk dibangga-banggakan. Amalan kita bukan untuk dibangga-banggakan. Karena orang yang bangga diri ini disebut dengan ujub, Bu. Dan kata Ibnu Qayyim, amalan saleh tidak akan diterima oleh Allah apabila amalan saleh itu disertai dengan rasa ujub. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim apa, Bu, ya? Hai kamu yang salat tahajud, jangan meremehkan orang yang tidak salat tahajud. Barangkali orang yang tidak salat tahajud lebih baik daripada yang tahajud. Kenapa? Orang yang tidak tahajud ini di waktu pagi nyesal, aduh kenapa saya tidak salat tahajud. Sementara orang yang tahajud itu bongah dan bangga diri karena merasa dirinya tahajud. Tentu mungkin yang keadaan seperti ini, orang yang tidak salat tahajud lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita membangga-banggakan diri kita di hadapan orang lain. Apalagi kalau kita sudah merasa lebih baik daripada dia. Ingat, Ibu, iblis yang mengatakan begini, ana khairum min, aku ini lebih baik dari dia, dari Adam. Itu iblis, Bu. Iblis itu selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka kalau kita selalu merasa saya lebih baik dari dia, berarti ada sifat iblis di dalam diri kita itu. Sebab kalau orang sudah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, akan jatuh kepada sikap apa? Meremehkan orang tersebut. Dan kalau kita sudah meremehkan dia, Bu, maka pada waktu itu kita masuk dalam ranah kesombongan, ibu-ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga
Orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan, kata Rasulullah. Ya, tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan, masya Allah. Nah, disinilah ibu-ibu sekalian, ya, kewajiban kita adalah untuk ya sangat berhati-hati, ibu-ibu sekalian. Baik, ini nasihat yang keempat. Jangan sampai kita ini, ibu, ya, suka punya sifat berbangga-bangga, apalagi dengan bangga-banggaan dengan kemewahan, berbangga-bangga dengan dunia. Itu sifat kerdil. Terkadang ibu-ibu itu, ya, kalau ngaji pakai baju sebagus-bagusnya berbangga-banggaan. Saya mah nih, ya, bahannya ini semeternya aja 200.000 misalnya. Saya nih bahannya aja semeternya 1.000.000. Akhirnya berbangga-banggaan dengan bagusnya pakaian. Hati-hati. Tak layak seorang muslim muslimah mempunyai sifat seperti itu. Ya, perlombaan seorang muslim dalam amalan saleh bukan perlombaan untuk memperlihatkan, ya, dunia, tidak sama sekali. Nasihat yang kelima, inna li dzikrillahi ta'tsiran 'aziman fi hayatil muslim ar-ruhiyyah wan nafsiyyah wal jismiyah wal ijtima'iyyah. Fahris ya ukhtil muslimah an tadhkurillaha kulla hinin ala ayyi halatin kunti. Ketahuilah wahai ukhtil muslimah, zikir kepada Allah memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Iya. Maka dari itulah wahai saudaraku yang muslimah, saudariku, sungguh-sungguhlah kamu untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya. Di setiap keadaan kita banyak berzikir. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman apa? Wadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk apa? Untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ya. Allah juga mensifati orang-orang yang dicintai oleh Allah itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia sedang berbaring. Usahakan wahai ukhtil muslimah, lisan kita ini basah dengan zikir. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya di nomor 2687 dari hadis Abdullah bin Busr bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih." Hai Rasulullah, syariat Islam ini telah banyak kepada saya dan saya tidak mampu untuk menghafal semuanya dan melakukan semuanya. Tolong kabarkan kepada aku, hai Rasulullah, suatu perkara yang aku bisa pegang, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Itu senantiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Coba ibu, ya, daripada ibu ngerumpi, ibu berzikir kepada Allah. Ya, coba ibu di waktu pagi dan petang dijaga zikir pagi dan petangnya. Daripada ibu melakukan perbuatan yang sia-sia, lisan kita ini banyak berzikir kepada Allah. Di saat ibu pergi ke pasar, naik angkot ataupun naik mobil ataupun naik motor, di jalan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zikir itu ibu-ibu sekalian, ya, termasuk amalan yang paling utama. Kata Rasulullah, sabaqal mufarridun, telah mendahului para mufarridun itu, ya, dengan pahala yang banyak. Kata para sahabat, siapa wahai Rasulullah al-mufarridun itu? Kata Rasulullah, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat.
Itu laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian bi'azkal a'mal, dengan amalan yang paling baik, wa afdalaha inda malikikum, dan yang paling utama di sisi Rabb kalian, bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Apa itu hai Rasulullah, kata para sahabat? Kata Rasulullah, zikrullah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah ibu-ibu ya, zikir itu amalan yang ringan. Saya yakin semua ibu-ibu bisa mengucapkan subhanallah. Bisa nggak bu? Saya yakin ibu-ibu semua bisa mengucapkan alhamdulillah. Saya yakin semua kita bisa mengucapkan Allahu Akbar. Semua kita bisa mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Mudah. Semua orang bisa mengucapkan kata-kata tersebut, ringan, tapi pahalanya besar. Kata Rasulullah, kalimatan khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata apa bu? Ternyata itu adalah tanaman-tanaman surga. Ya, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, ibu-ibu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Hai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah, adbatul ma wa annaha qi'an. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu airnya tawar dan sejuk, tanahnya sangat subur dan gembur. Dan sekarang surga itu masih tanah yang kosong. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanaman-tanaman surga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah. Ternyata tanaman-tanaman surga itu ucapan zikir kita, ibu. Kalau ibu ingin punya kebun yang banyak dan tanaman yang banyak di surga, perbanyaklah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar. Dan ingat bu, satu tanaman di surga lebih baik daripada tanaman seluruh dunia. Iya. Nah ibu-ibu sekalian, zikir amalan ringan, tapi yang melakukannya jarang. Iya enggak? Jarang. Kita seringkali lebih senang bengong. Pagi-pagi ibu udah ngebengong sana sini. Ya. Banyak orang terkadang lebih senang nonton. Lebih senang disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Padahal kalau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, berapa banyak tanaman-tanaman surga yang telah ia tanam. Di saat kita bawa mobil macet, seringkali banyak sopir itu stres karena macet, akhirnya marah-marah, sumpah serapah. Kenapa? Karena hatinya kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau dia sambil macet-macetan sambil mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. 1 jam macet sudah berapa tanaman surga yang sudah kita tanam? Iya. Tapi itulah, syaitan tidak suka kita berzikir, ibu. Syaitan terkadang menjadikan kita ingat sana sini. Makanya kata Rasulullah SAW, iya, zikir setelah sholat itu pahalanya besar. Tapi kata Rasulullah apa? Yang mengamalnya sedikit. Ada orang setelah sholat diingatkan oleh syaitan, pekerjaan ini, pekerjaan itu. Akhirnya setelah selesai sholat bu? Nggak sempat zikir. Ibu habis sholat langsung pergi ke dapur. Iya.
Nggak sempat sebentar aja 5 menit mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Terkadang setan tidak suka, maka dijadikan kita ingat kerjaan ini, ingat kerjaan itu. Akhirnya apa? Setelah selesai sholat, langsung pergi. Iya. Akhirnya kita terluput dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, zikir-zikir itu memberikan pengaruh yang agung dalam hati seorang hamba, Ibu. Zikir-zikir itu bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang hamba, Ibu. Iya. Maka dari itulah kita semaksimal mungkin, Ibu, ya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang kelima bagi para wanita. Kemudian yang keenam, nasihat yang keenam, idza aradtil haditha fa iyyaki wat ta'adhum wat tafasuh wat taqa'ur fil kalam. Kalau kamu mau bicara, jangan sampai gaya bicaramu itu seakan-akan difasih-fasihkan. Ya. Ngomongnya itu dibagus-bagusin biar kelihatan fasih. Iya. Kadang ada perempuan kalau ngomong itu di hadapan teman-temannya, seakan-akan ingin kelihatan ilmunya di hadapan mereka. Kalau ngomong di hadapan mereka, seakan-akan ingin dilihat dia paling fasih di hadapan mereka. Hati-hati. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya, di hadis nomor 1642, kata Rasulullah apa? Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Ya. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat nanti siapa? Yang pertama ats-tsartsarun, yang banyak bicara, cerewet. Wal mutasyaddiqun, dan orang yang memfasih-fasihkan lisannya ketika bicara. Wal mutafaihikun, dan orang-orang yang sombong, ya, yang angkuh. Nah ini, Ibu, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang paling dibenci oleh Rasulullah, orang yang paling jauh kedudukannya dari Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat siapa? Yang pertama orang yang cerewet. Kalau ibu merasa diri cerewet, hati-hati. Jangan cerewet lagi, Bu, ya, apalagi sama suami. Iya. Wal mutasyaddiqun, dan orang yang memfasih-fasihkan lisannya ketika dia ngomong biar kelihatan fasih, biar kelihatan dia hebat bicaranya, biar kelihatan hebat di hadapan teman-temannya. Wal mutafaihiqun, yaitu al mutakabbirun, dan sombong dia di hadapan teman-temannya, merasa dirinya punya kelebihan. Hati-hati, Ibu. Jadi kalau kita ngomong, gimana dong Ustadz, masa kita lembut-lembutin? Enggak, biasa aja lah. Iya, biasa saja ngomong kalau bisa lembut. Karena lembut itu disukai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, kata Rasulullah SAW, innallaha kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan cinta kelembutan. Kata Rasulullah, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Iya, betul, Bu. Terkadang ada orang sesat, orang Syiah misalnya, bicaranya lembut banget. Banyak orang terpengaruh. Iya. Misionaris misalnya membawa pemikiran yang menyesatkan, orang liberalis misalnya, ataupun orang-orang yang Nasrani, ya. Bicaranya lembut kepada ibu. Terkadang ibu merasa suka, Masya Allah orangnya, ya, baik, lembut. Bayangkan, ya, sesuatu yang menyesatkan saja kalau dibungkus dengan kelembutan jadi kelihatan bagus. Maka dari itulah sikap lemah lembut itu sangat dianjurkan, Ibu, dalam berbicara, ya. Dianjurkan oleh Rasulullah kita berlemah lembut kepada sesama muslim. Iya. Maka dari itulah kata beliau, idza aradtil hadis fa iyyak wat ta'adhum wat tafasuh wat taqa'ur fil kalam.
Kalau kamu mau berbicara, jauhi oleh kalian memfasih-fasihkan lisan kamu. Ya, berbangga-bangga dengan memperlihatkan kelebihan kamu di hadapan orang. Jangan sampai. Ya. Ya, ini nasihat yang keenam ibu-ibu sekalian. Kemudian nasihat yang ketujuh, liyakun laki uswatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ithalati samti wa tulil fikri wa adami iktsari ad-dhahiki wal istighraqi fihi. Hendaklah kamu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kamu dalam kehidupan kamu. Rasulullah SAW itu tidak banyak bicara dan beliau banyak berfikir. Ya, coba ibu ya, kita ini manusia diberikan oleh Allah pikiran. Kalau kita gunakan segala sesuatu dengan berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir sebelum berbuat, berpikir kira-kira ini maslahat atau tidak. Iya. Maka itu sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Wa adamu iktsarid dhahik, dan jangan banyak-banyak tertawa. Ya, seharian kerjaannya tertawa, ketawa ketiwi sana sini, nggak bagus ibu. Iya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Simak bin Harb, ia berkata, aku berkata kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalis Rasulullah SAW, apakah engkau pernah duduk-duduk dengan Rasulullah SAW? Qala na'am, iya, kata Samurah. Kana tawila samti qalila dhahiki. Rasulullah SAW itu tidak banyak bicara dan tidak banyak tertawa. Wa kana ashabu yadhkuruna syi'ra wa asya'a min umurihim fayadhhakun wa rubbama tabassam. Dan adalah para sahabat Rasulullah SAW, mereka bersyair dan menyebutkan perkara-perkara mereka, lalu para sahabat tertawa, sementara Rasulullah terkadang tersenyum bersama mereka. Subhanallah ibu-ibu sekalian, ya, ini akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tidak banyak bicara, ya, itu bagus ibu, daripada banyak bicara nggak ada manfaatnya. Wal yakun hadithuki in tahaddathti bi khairin, hendaklah kalau kamu berbicara dalam kebaikan. Wa illa fasamtu aula biki, kalau tidak maka lebih baik diam. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau ia diam, kata Rasulullah SAW. Nah ini ibu sekalian ya, jadi jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Jangan banyak bicara dan jangan banyak tertawa, tapi hendaklah kita banyak memikirkan ayat-ayat Allah. Hendaklah kita banyak-banyak murojaah Al-Quran. Ya, orang mukmin itu selalu berfikir ibu. Bahkan dia melihat semut saja dia berfikir, subhanallah, semut ini Allah ciptakan luar biasa. Makanya Allah berfirman, apa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang punya pikiran. Artinya seakan-akan Allah mengatakan, kamu wahai orang-orang yang diberikan oleh Allah pikiran, coba jadikan kebiasaan kamu memikirkan semua itu yang menunjukkan kebesaran Allah. Coba lihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Coba lihat bagaimana Allah menggantikan siang dan malam. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan akal pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ibu-ibu sekalian. Wallahu alam. Baru 7 nasihat, insyaallah selanjutnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang.